pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya ada tugas untuk mengadakan supervisi kelas dalam pembelajaran. Nah, ini saya memilih panjenengan untuk akan saya adakan supervisi kelas dalam pembelajaran. Bersedia dan panjenengan kalau saya supervisi. Iya, terima kasih Bu Nadia. Dan untuk supervisi kelas ini ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dari ini dalam pra-observasi mungkin saya ingin berbincang dengan Bu Nadia mungkin dalam tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan waktu kegiatan observasi atau supervisi kelas nanti. Tujuan pembelajarannya apa? Kita tentang tema juga Pak. Iya, tema juga. Tema 2 MTP 1 subtema 1. Tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1. Iya. Ini nanti tentang memahami teks proklamasi. Iya, memahami teks proklamasi dan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dan penguatan kedua yaitu IPA, itu siswa dapat memahami cara adaptasi masyarakat. Siswa dapat memahami Cara adaptasi masyarakat. cara adaptasi kemasyarakatan. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua, ya. Memahami makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kemudian siswa dapat memenuhi cara adaptasi kemasyarakatan. Itu gitu. Mengetahui. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai nanti kira-kira apa? Kalau dengan teks proklamasi itu nanti bagaimana siswa itu bisa menjaga kerukunan dalam perbedaan di lingkungan supaya tercipta kesatuan sehingga bisa mempertahankan. Hanya itu, benar? Mungkin ada yang lain? Kalau yang untuk IPA, Ya. kalau menggunakan itu karena adaptasi berarti nanti siswa juga bisa mengetahui cara adaptasi tanaman-tanaman di sekitar. Kemudian strategi yang dipersiapkan untuk besok waktu observasi. Yang pertama-tama itu saya membagi siswa-siswa itu dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Yang kedua menyiapkan media yang sesuai dengan gaya belajar mereka, ada video, Ya. teks bacaan, dan juga nanti mereka juga mendengarkan saya membacakan teks dari audio. Oh iya. Berarti strateginya menyiapkan dari ketiga gaya belajar anak. Ya, disesuaikan, dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian di media menyediakan video, ya. teks proklamasi dan video ini. Dan mungkin gambar. Oh ya, gambarnya juga lalu saya tampilkan juga di video. Teratai, gambar dan video. Setelah membantu kelompok itu nanti meminta siswa berdiskusi dan juga perwakilan nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oh iya, berarti nanti juga mengadakan diskusi Ya. di dalam kelompok tersebut, dan nanti salah satu perwakilan dari kelompok diminta untuk mempresentasikan. Ya. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Insya Allah besok bisa. Insya Allah besok. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar, ya. Kiranya itu benar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih benar, karena bersedia saya ajak untuk observasi. Saya mengamati panjenengan dan matur suwun saya barengipun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 6 ya ini ya. Yeay. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semua masuk? Masuk. Anak-anak, hari ini saya di sini akan melakukan supervisi pembelajaran terhadap Bu Nadia. Gitu ya. Saya nanti hanya melihat bagaimana Bu Nadia memberi pelajaran tentang tarian hari ini. Ngaten nggih? Nggih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masuk semua ya anak-anak hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Silakan itu temannya dipimpin ya doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya memberi salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai tema kita hari ini yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Yang terakhir kemarin kan kalian belajar tema 1 ya, tentang indahnya kebersamaan. Nah, kita nanti kan terdiri dari banyak suku ya di Indonesia, jadi nanti kita belajar tentang kerukunan dalam perbedaan. Kenapa belajar tentang kerukunan dalam perbedaan? Apa? Agar kalian semua bisa saling menghormati antar suku bangsa ya. Selain itu nanti Bu Nadia juga akan menunjukkan teks proklamasi ya. Lalu kalian juga bisa memahami makna dari teks proklamasi tersebut. Selain itu juga bisa memahami tentang adaptasi atau cara menyesuaikan diri tumbuhan terang. Bisa kita mulai ya. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya, sudah siap semua ya. Untuk kelompok 1 dan 2 nanti Bu Nadia akan memutarkan video. Silakan kalian simak ya dan dipahami. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti Bu Nadia akan memberikan lembaran teks proklamasi seperti ini ya. Nanti kalian baca dalam hati, dipahami ya. Lalu untuk yang kelompok 5 nanti mengikuti Bu Nadia cara bacanya dan juga gerakannya. Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1 dan 2 dulu ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Diulangi lagi atau tidak?
ayo berdiri biar lebih enak. Yang berdiri sambil bawa teks nggak apa-apa. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan. dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Akan duduk kembali. Nah, kalian tadi ada yang kelompok 1 dan 2 menyimak dulu, kelompok 3 dan 4 apa tadi? Membaca ya. Yang kelompok kelima ini tadi membaca sambil memperagakan gerakan. Nah, sekarang kalian amati ya masing-masing itu tadi. Silakan kira-kira apa sih tadi yang kalian baca, kalian pelajari itu tadi? Teks proklamasi. Ya, ada yang bisa melengkapi? Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, lebih lengkap lagi ya, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Bukis apa Bukis? Teks itu dibacakan oleh Soekarno, bacanya ya, tulisannya Soekarno tapi bacanya Soekarno. Ada lagi yang lain nambahin? Ya, Pak. Teks itu ditandatangani Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan yang sudah dipelajari tadi semuanya tentang teks proklamasi Republik Indonesia, silakan kalian buat kesimpulan apa saja yang sudah kalian lihat, kalian baca tadi dalam sebuah peta pikiran, ya, peta konsep. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan salah satu atau nanti semuanya bisa menulis dan ada yang mewakili loh ya nanti ya. Nah, siap? Nah, silakan Nadia kasih waktu 5 menit berdiskusi tentang teks proklamasi tadi.
Silakan kita dari kelompok 3 yang perkenalkan dulu baru membacakan diskusinya. Perkenalkan, nama saya Brenda, saya dari kelompok 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Papan 17 Agustus 1945. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa? Dibacakan Soekarno. Mengapa? Untuk menunjukkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok lain selain ini, ya ayo Cinta juga kelompok 5 ya Cinta. Yo. Perkenalkan, nama saya Cinta, saya dari kelompok 5. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 5. Jadi teks tersebut merupakan teks proklamasi Republik Indonesia yang dibuatkan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Terima kasih. Ya. Coba sekali ucapkan. Cukup ya, itu saja ya, sama ya. Jadi itu tadi teksnya tentang teks proklamasi. Dibacakan siapa? Soekarno. Gimana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Terus kapan itu dibacakannya? 17 Agustus 1945. Terus mengapa kok perlu ada pembacaan teks proklamasi? Untuk menunjukkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Akan mendapat pengakuan dari dunia. Nah, kira-kira itu tadi kan yang membacakan Soekarno, yang menandatangani siapa? Di teksnya yang menandatangani Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Nah, tentang teks proklamasi. Nah, kalian kan tahu kalau kita hidup di suatu tempat di negara Indonesia itu, kita perlu juga untuk beradaptasi. Apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kenapa perlu beradaptasi kalian di negara ini? agar terbiasa, selain itu juga agar mendapatkan teman ya, supaya negara Indonesia nanti kalau temannya semakin banyak maka akan tercipta persatuan. Persatuan itu kan kekuatan dari bangsa Indonesia. Ngomong-ngomong tentang adaptasi, Nadia ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, gambar apa ini? Sekali dengan apa? Kira-kira hidup di mana ini kalau dari gambar ini? Air ya, tanaman yang hidup di air yaitu bunga teratai. Nah, selain mengamati video di gambar itu, Nadia bagikan per kelompok 1 ya. Silakan didiskusikan. Itu kira-kira bagaimana cara adaptasinya bunga teratai. Diskusi itu berkelompok ya, jadi jangan sendiri-sendiri ya. Jangan ditutupi omong-omongan sambil ditulis apa itu yang sudah kalian bicarakan ya. Ya 5 menit ya, seperti tadi.
Ya, selesai. Nah, teratai administrasinya bagaimana? Ada yang mau masuk kelompoknya angkat tangan? Boleh, ayo. Masa satu kok? Ayo yang lain. Ayo bareng-bareng yang lain. Tidak aja, cuma itu. Ayo kelompok satu dulu ya. Ayo tuh, itu. Ya, depan ya. Perkenalkan, nama saya Vito dari kelompok 1. Teratai hidup di air, teratai mempunyai keunggulan, akar yang panjang, dan dapat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya. Ya, kelompok yang sebelahnya ya. Paris ya, kelompok 2. Yang keras ya suaranya ya, biar temennya dengar. Water ya. Yang keras. Daun yang dekat dan diisi untuk mempercepat penggunaan sehingga dapat teratur di air. Penguapan. Ya, iya dong macam minggu kelompok. Ya, penguapan tuh ya. Tepuk tangan. Nah, tadi yang dibacakan teman-teman itu juga sudah bagus ya, good job. Nah, tepuk tangan untuk kelas 6 ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Yang tadi dipelajari pertama tadi apa? Tentang apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira ada yang tahu apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yo, yang pertama apa? Perjuangan Indonesia. Ya, perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, yang ketiga, terhadap dunia luar. Karena itu perlu dibacakan teks proklamasi. Ada tambahan ya, 3 itu sudah betul, tapi ada tambahan lagi. Silakan ditulis ya tambahannya. Yang pertama tadi ya ditambah aja yang sudah didiskusikan itu tadi ya. Perjuangan sebagai negara baru. Yang kedua, sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Yuk kita ulangi ya. Ada 5 loh berarti makna proklamasi. Apa yang pertama tadi? Tonggak sejarah
saja tunjukkan gambarnya tadi. Rumah. Adaptasinya bagaimana Bunda terhadap lingkungannya? Yang pertama apa? Tadi yang dibacakan temanmu apa? Hidup di air, ya betul. Terus apa lagi? Daratan mempunyai keuripan yang panjang dan lebar. Yang pertama daunnya lebar dan tipis. Kenapa daun lebar dan tipis? Mempercepat penguapan. Nah, bagi kelompok 2 mempercepat penguapan supaya bisa terapung di air. Lalu yang ketiga akarnya panjang lebar. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena hidup di air supaya tidak mudah terbalik kalau ada gelombang air, jadi ada pegangannya ke bawah, akarnya itu pegang. Paham ya? Jadi tumbuhan yang hidup di air itu mirip seperti itu, adaptasinya pasti. Daunnya lebar dan tipis, akarnya panjang dan lebar. Enceng gondok nanti juga seperti itu ya. Selain teratai sama enceng gondok, apalagi yang hidup di air? Kangkung, ya betul, kangkung sekali. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan enggak tentang apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang mau tanya, ditanyakan ke Bu Nadia? Tidak ada, sudah cukup ya, itu saja ya. Nah, karena sudah selesai pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Silakan foto ya yang memimpin teman-temannya. Selalu menjaga kesehatan ya, makan makanannya yang bergizi. Terus juga jangan lupa untuk selalu menjaga sholatnya 5 waktu ya. Terus belajar agar dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Sekian dari Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nadia. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Bu Nat, kemarin saya sudah melakukan observasi dalam pembelajaran panjenengan kemarin, dan ini masuk pasca observasi. Nah, untuk pembelajaran kemarin Bu Nat, mungkin ada sesuatu yang kurang dari pembelajaran yang Bu Nadia kemarin lakukan, dan oh ya misalnya seperti ini, oh ya pembelajaran saya kemarin kok seperti ini ya, kurang memuaskan, mungkin ada kegagalan dari Bu Nadia. Memang saya merasa ada yang kurang memuaskan dari hasil kemarin saya mengaji. Iya. Misalnya kurang aktifnya siswa ketika pembelajaran dilaksanakan. Jadi hanya ada mungkin 2 atau 3 orang anak saja yang mau presentasi. Selain itu juga hanya anak tertentu, hanya anak itu saja yang aktif seperti itu. Sedangkan yang lainnya itu
saja, seperti tidak ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Selain itu juga kemarin ada sedikit persiapan yang kurang juga. Seharusnya video yang saya tampilkan itu kan saya delete saja supaya, soalnya kan kalau pakai internet kita juga nggak tahu nanti kan putus-putus di tengah jalan. Iya. Tadi Bu Nadia menyampaikan ada beberapa anak yang tidak aktif, kurang aktif anak-anak. Yang aktif hanya itu saja. Nah, kenapa Bu Nadia kok tidak memberi kesempatan kepada anak yang kurang aktif yang aktif? Sudah diberi kesempatan tapi malah macet di tengah jalan Pak, anaknya dia tetap tidak mau. Misalnya sudah saya arahkan seperti ini biar mudahnya begini, tetap anaknya memang bagaimana ya, kebanyakan tidak mau, malu seperti itu untuk presentasi, untuk menyampaikan pendapatnya di bangkunya saja, angkat tangan seperti itu saja tidak berani. Ya. Padahal tugas kemarin itu penugasannya secara kelompok. Dalam diskusi anak-anak yang kurang aktif itu gimana? Diam saja, tidak bisa berkolaborasi, diskusi dengan temannya. Diskusi dengan temannya itu tidak mau. Terus saya dorong, kamu harusnya bisa diskusi sama temanmu. Kita itu dibahas tentang misalnya kemarin kan dengan rata itu diamati, gunanya itu ikut gimana, kita diskusikan sama temanmu, kamu jangan diam aja. Jadi, setelah saya pindah ke kelompok lain, anak itu kembali Iya. Terus mungkin Bunda, dengan anak-anak seperti ini mungkin Bunda sudah menanyakan kepada anak-anak tersebut kenapa kok tidak bisa aktif dalam diskusi kelompok. Sudah pernah menanyakan seperti itu apa Bu? Sebenarnya itu kan kemarin anak kelas 6 itu kan pecahan dari kelas yang sebelumnya itu pisah seperti itu loh Pak. Mungkin anak itu temannya di kelas yang lain, dia di situ sendiri. Yang dulunya dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah akrab, di kelas 6 dapat teman yang baru, anaknya kurang bisa berteman. Berarti kurang cocok dengan temannya satu kelompok. Biasanya juga kalau bermain waktu istirahat juga seperti itu, menyendiri atau ikut temannya yang kelas 6. Terus solusinya benar? Apa mungkin bisa dikelompokkan dengan teman yang sejak kelas 1 kelas 5 sudah dekat itu, kemungkinan dia bisa aktif tidak dalam diskusi itu nanti? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Dari pengalaman 5 tahun kan anaknya memang kemana itu. Mungkin Bunda sudah menanyakan ke guru kelas bawah, anak tersebut apa memang sejak dulu seperti itu, pendiam, tidak mau aktif dalam diskusi, apa sebenarnya di kelas bawah anak itu aktif, di kelas 6 saja ya? Kelas awal-awal kelas rendah itu anaknya aktif Pak. Kelas rendah dulu aktif. Semakin naik kelas itu kok semakin pemalu. Terus pas ditanyakan juga katanya kok sering dibully sama temannya yang laki-laki. Karena mungkin dulu aku kelas rendah itu pede. Iya. Sudah komunikasi dengan wali murid? Gimana dari wali murid? Berusaha juga wali muridnya supaya anaknya itu lebih percaya diri, dipanggil. Tapi kalau di lingkungan rumah anaknya pendiam atau Kalau kakak ibunya dia di rumah pendiam? Kurang percaya diri gitu. Ya, itu seumpama anak seperti itu sering dilatih untuk mengungkapkan pendapatnya, mungkin sering ditanya, itu kira-kira bisa apa tidak? Kalau saya tanya pas sendiri Pak, kalau kita sama teman-teman sebenarnya tidak apa-apa. Anaknya duitnya juga lumayan. Juga pintar sebenarnya gitu. Tapi kalau ada teman-temannya itu malu dia untuk menjaga. Berarti karena malu itu ya sebenarnya dia mampu. Ya mungkin nanti ke depannya dia bisa melatih itu tersebut gitu. Kemudian kemarin itu Bu Nadia saya lihat sudah melakukan pengelompokan sesuai gaya belajar siswa dengan mengelompokkan yang ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik.
dalam mengelompokkan itu ada kendala atau tidak? Kendalanya yang di kinestetik. Keluar. Iya. Terus untuk mengatasinya benar punya solusi apa? Kalau berdasarkan kemarin dari pembelajaran kemarin saya juga ngasih teks terus anaknya membaca teks proklamasi dengan gayanya intonasi saya suruh berdiri membacakan sesuai bebasnya dia geraknya seperti apa Inginnya apa gitu ya? Gimana? Yang penting anak bisa gerak, bisa aktif. Ya. Karena memang anak yang kinestetik itu kalau disuruh hanya duduk diam melihat mendengar saja itu bosan ya. Iya, betul. Ya. Terus kemudian hasil dari pembelajaran kemarin, hasilnya kira-kira gimana nilainya? Kalau hasil dari nilai lebih dari setengahnya itu di atas KKN. Lebih dari setengah dari separuh dari kelas itu jumlahnya? Ya, jumlahnya 31. Lalu yang tuntas kira-kira? sekitar 20. Yang 20, berarti sekitar 70% yang sudah tuntas. Kemudian untuk anak yang dalam nilainya kurang, apa yang dilakukan Bu Nadia? Kalau untuk anak yang biasanya saya juga Mengadakan remedi. ya, mengulang kembali itu yang saya jelaskan yang saya pernah dibelajarkan ke siswa itu yang kurang. Iya. Kemudian yang nilainya sudah mencapai KKN, adakan pengayaan. Seperti apa? Misalnya kalau teks proklamasi itu kan ada merumuskan teks proklamasi itu tokohnya siapa saja. Jadi lebih diperdalam lagi, tidak hanya memahami teks proklamasi dan tokohnya saja, tapi juga sejarahnya mengenai teks. Kemudian yang terakhir, dari pembelajaran kemarin, Bu Nadia sudah mengetahui kelemahan dari pembelajaran kemarin, terus kemudian solusinya juga. Dan untuk kesimpulannya benar, kesimpulan pembelajaran kemarin, monggo kesimpulannya apa? Dan kedepannya Bu Nadia akan melakukan apa? Kesimpulan dari yang kemarin itu yang pertama, persiapan saya yang kurang matang untuk menyediakan media-media itu ternyata tidak langsung klik, langsung bisa, jadi harus dipersiapkan agak lama, jadi siswa tidak menunggu terlalu lama. Terus yang kedua, untuk pengelompokan gaya belajar ini sangat efektif, jadi siswa bisa belajar sesuai gaya belajar mereka sehingga mereka tidak bosan. Selain itu kan ada pengelompokan sesuai gaya belajar, jadi tidak campur sama teman-temannya yang kinestetik, audio atau visual, jadi bisa dibelajarkan dalam satu kelompok itu satu gaya belajar. Sedangkan untuk tindak lanjut saya selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran saya, ya dari kesimpulan itu mungkin saya akan lebih aktif, lebih mengenali siswa saya, jadi nanti pengelompokan gaya belajarnya juga mungkin bisa lebih banyak lagi. Bagus sekali Bu Nadia. Mudah-mudahan Bu Nadia kedepannya bisa melaksanakan lebih baik lagi dengan persiapan. Tadi disampaikan persiapannya akan dipersiapkan medianya terlebih dahulu sehingga pada waktu pelaksanaan pembelajaran itu tidak menunggu Bu Nadia menyiapkan media-media tersebut. Ngeten nggih. Dan dalam pengelompokan gaya belajar anak, Bu Nadia akan lebih mendekati anak, memahami anak-anak apa yang menjadi gaya belajar mereka. Terima kasih Bu Nadia, bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya Bu Nadia lebih bagus lagi. Terima kasih. Saya akhiri sekian Bu Nadia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.